Pertama masalah sunnah Nabi. Ya. Itu tadi ada 3, tapi ada juga 4 bilang. Karena Nabi itu diam itu sunnah. Satu contoh, sholat ba'diyah maghrib sama isya itu Nabi mendiamkan. Ba'diyah. Iya. Oh, ba'diyah itu sebelum. Qobliyah toh. Qobliyah ya. Qobliyah ya. Itu mendiamkan. Jadi nggak negor, nggak merintahkan. Itu ya. Itu ya kalau pahalanya sih nggak ada sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita laksanakan nggak apa-apa. Tapi nggak dapat pahala. Itu aja. Ya. Cukup. Ya, singkat padat ya. Tadi 3 itu yang maksud ini kan sunnah takriyah. Takriyah itu takrir artinya diam. Nabi diam ketika sahabat itu melakukan sesuatu perbuatan. Berarti Nabi tidak menyalahkan, ya. Meskipun Nabi tidak melakukan, tapi dia Nabi itu dianggap adalah setuju dalam masalah. Contohnya qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar, ya sering ditanyakan itu. Terjadi perdebatan di situ. Kalau mazhab Hanafi, ya kita bicara mazhab ya kita berapa ya. Mazhab Hanafi memang tidak ada sholat qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Qobliyah asar boleh. Artinya mazhabnya Hanafi, kita bicara mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i jelas setiap fardu, sholat fardu semua diikuti dengan rawatib. Syafi'i, ya. Dan kita itu mayoritas di sini Syafi'i. Maka semua pakai sholat rawatib, qobliyah, qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya, semuanya semuanya itu. Dan kita mau pakai semuanya dipakai tidak apa-apa, 4 itu semua dipakai, ya. Gitu kan? Contohnya kalau kita tawaf itu kalau laki perempuan suami itu tidak apa-apa, tapi sama dengan yang lain itu kalau ngajak sama Pak ya nggak boleh, haram. HPI juga haram Pak. Ya, kan? Tapi ya Nabi membolehkan. Nabi membolehkan, Hambali membolehkan. Saya boleh sama orang barat itu sahur aja. Ini terus. Ya. Modus. Ya, itu jadi Allah itu memudahkan. Yuridullah bil yusra wala yuridu bil usra. Ya, dalam Al-Baqarah 186. Allah memudahkan semua urusan kita ini, ibadah ini tidak menyesalan. Kenapa kamu tetap kafir? Apa Allah mudahkan? Oke, begitu Pak Aziz ya. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sia-sia, ini takdir Allah kita dipertemukan membahas soal ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Sedangkan kita tahu bahwa kearifan lokal tetap harus jalan, Prof. Artinya kearifan lokal jalan. Lalu untuk ini adik-adik mungkin yang masih muda ini, kalau mengikuti Mbah Yai atau katakanlah katanya Wali Songo itu apa itu kan selalu ada amalan-amalan yang kita tidak tahu. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga diri untuk tetap beriktibar ke Rasul, khususnya dalam hal pengamalan ibadah? Apakah kita dengan HP cari referensi, apakah ini ada hadisnya, ataukah sekarang ada itu adik-adiknya mungkin atau teman-teman ada Gemini, artificial intelligence itu kan kita bisa ngobrol dengan HP-nya. Apakah dengan itu kita tanya apakah amalan ini ada hadisnya? Jadi tidak selamanya banyak amalan ini kita nggak tahu kan sih, yang hadisnya belum lagi yang sahih. Maka selain dengan HP, apalagi cara kita Pak? Selain taklim tentunya, terus kemudian dengan HP, dan mungkin ada kiat apalagi Pak untuk menjaga agar amalan kita ada hitam di atas putihnya. Artinya Al-Quran dan hadis kan hitam di atas putihnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, dari sana Ibu. Ini semua pegang HP. HP itu dari A sampai Z ada semuanya. Bahkan sekarang ada teknologi
apa tuh? AI ya, yang bisa menjuruskan orang. Ya. Jadi HP itu karena buatan manusia, teknologi juga begitu. Kalau yang buat itu punya moral nggak bagus, ya dia akan kirim software aplikasi yang tidak bagus, yang akan menyesatkan orang, gitu. Tapi bagi akun-akun yang memang muslim kan bagus ya. Oleh itu bisa dipakai, tapi harus ada reconfirm dalam kitab yang ada ya. Kalau kitab kan jelas ada pengarangnya, ada yang tanggung jawab ya. Buku-buku berbasis internasional yaitu tidak bisa terbit saja kalau tidak ada NISB-nya. Jadi ada semacam buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena siapa ini buku ini liar apa enggak, ya. Jadi kalau lihat bisa dibaca, gitu kan. Tapi caranya jelas, ada jurnal internasionalnya sudah dibahas, direview di sana sini, ya. Ini sudah ilmiah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau HP jangan dipakai, ya. Karena itu banyak hal-hal yang menyesatkan. Hanya untuk sementara mengambil satu pelajaran bisa, tapi harus rekonfirm dari itu. HP harus rekonfirm dengan kitab atau dengan orang yang ahli, ya, dengan ahli. Tanya ustaz, tanya kiai yang paham itu, ya. Itu mungkin ya yang penting dipahami. Mungkin dari ibu silakan. Contohnya AI kita boleh praktek sebentar, Prof. Nanti Waktunya ya. Iya, nanti kita ada besok banyak. Ya, artinya tidak selamanya negatif. Wargen, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah itu punya garwa atau istri lebih satu ya Pak, lebihnya satu. 11. Nah, kemudian kalau kita ini kan umat Rasulullah, kemudian kalau ditanyakan atau yang mempraktekkan punya istri lebih dari satu, itu kan dengan segala dinamika romantikanya kan mungkin yang tahu adalah yang menjalankan. Pada pemahaman secara umumnya kita yang di sini aja lah misalnya, itu kan sungguh tidak mudah loh punya istri lebih satu. Nah ini keutamaannya apakah ada di balik itu Pak? Keutamaan punya istri lebih dari satu. Ya. Quran itu kalam Allah. Ingat ya. Quran itu kalam Allah. Tiap huruf ayat ya, surat-surat itu tidak ada satupun yang tidak menguntungkan untuk kebaikan kita hidup di akhirat, dunia dan akhirat. Gitu? Maka ketika Nabi punya istri 11, itu kalau belum turun ayat Al-Quran An-Nisa 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tolakamu minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a ahunatiru khair. Artinya apa? Ma tolaku minan nisa itu artinya engkau boleh nikah 2, 3, selasa, ruba'a 4. Tapi jika tidak bisa adil, wawakil 1 lebih baik. 1 lebih baik. Artinya apa? Ini kandung satu maksud. Jika seseorang itu merasa hartanya mencukupi, kekayaannya cukupi, kemudian kemampuannya cukupi, itu lebih baik daripada dia liar. Liar kan bahaya. Liar itu jelas haram yang dicari. Nah kita mau yang halal apa yang haram? Yang haram kalau kita cari haram, percuma dong. Turunnya Quran itu percuma. Nah Quran itu jadi pedoman hidup. Ya. Kalau tumpul air ini, tadi mata sabihin kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Tapi dengan turunnya An-Nisa 2 tadi itu, maka 204 masih 4, ya. Jangan seperti mana ulama yang di mana tuh Jawa Timur yang pernah dimasukkan media sosial itu. Dia lebih punya pondok pesantren, punya seperti Nabi, minum Nabi 11 juga. Nah, itu nggak boleh karena ketika Nabi 11 itu belum turun ayat An-Nisa 2. Setelah turun ayat 2 masih 4, ya, itu 4. Nah kemudian ada ulama nggak usah jauh-jauh, ya, di sekitar kita punya pesantrennya cantik. Ketika dia nikah itu sama santrinya, santriwatinya nikah.
Ketika sudah 5-7 tahun bosan, diceraikan, cari yang cantik yang baru. Ini yang haram, nggak boleh. Ya, dia nikah baik-baik, tapi kan ini kan modus, ya modus kan. Ya, jadi gitu ya kira-kira ya gitu. Jadi kalau mau tidak ada yang salah, tidak ada yang merugikan manusia, justru mengarahkan agar hidup manusia sakinah, mawaddah warahmah itu tergantung kemampuan masing-masing. Itu kira-kira ya. Monggo silakan yang lain. Begitu Anissa 2 turun, itu istrinya Rasulullah yang lain cerai apa enggak Pak? Yang 11 itu kan Oh, yang karena itu kan terjadi sebelum Ansa turun. lah iya. Setelah turun, apakah yang 6 apa yang 7 Ya, cerai? ya kebetulan sudah pada meninggal juga. Oh, mungkin ya dicerai bisa loh Pak. Iya, tapi Nabi gak pernah cerai. Enggak pernah Pak? Gak pernah cerai. Enggak dicerai itu. Yang nyerah kan ulama-ulama Indonesia saja gitu. Sebenarnya itu tuh enggak 11 saja Pak, 13. Tapi yang 2 tuh belum sempat digauli karena kesalahan bicara yang 2 itu, terus akhirnya dicerai. Oh, Itu. 11 artinya. Jadi 11. Jadi Memang kan ada. 11 untuk Nabi itu khusus, bukan untuk orang lain. Kalau kita sudah 4. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya main sepak bola itu istri-istri Nabi itu satu tim Pak ya? 11-an. Ibu hari ini, ibu masih ada waktu. Oh, 11. Bunur malah suaranya kok hilang. Soal poligami tadi saya ingin menambahkan Pak. Maksudnya nggak sharing gitu gitu. Kalau di luar negeri kan kita diolok-olok Pak. Kamu muslim ya pasti kamu istri kamu bakal banyak ya. Nah seperti itu Pak. Jadi dianggap itu seksisme atau rasisme tapi gender gitu dia membedakan wanita kok apa itu laki-laki boleh 4, wanita nggak boleh lebih dari 1 gitu. Nah itu Al-Quran tadi Prof sudah menjelaskan gitu bahwa maksimal itu 4 dibolehkan 4, tapi ada ayat berikutnya yaitu jika kamu tidak mampu berlaku adil maka 1. Nah saya suka Ahmad Deedat itu menjawab yang menyerang kita yang nggak suka terhadap itu dengan menjawab satu-satunya kitab yang menganjurkan 1 adalah Al-Quran. Jadi selain ada kelemahan, maksudnya dipandang lemah dibolehkan 4, itu ada kelebihan yaitu solusi bukan anjuran. Poligami adalah solusi, tapi ditutup dengan Allah mengutarakan di dalam Al-Quran bahwa kalau kamu tidak berlaku adil maka nikahilah 1. Dan satu-satunya kitab di muka bumi ini, buku otentik yang tertulis yang menganjurkan 1 adalah Al-Quran gitu. Dan ini kehormatan kita gitu. Walaupun yang pertama juga kehormatan karena itu menjadi solusi, karena di luar negeri sana laki-laki jumlahnya sedikit, kemudian belum lagi kasus homoseksual, artinya laki-laki bertemu laki-laki, makin kasihan lagi wanita, belum lagi yang dikirim perang, belum lagi statistik yang menunjukkan perbandingan yang jauh. Ya oke. Hadisnya ya. Nambahkan sedikit. Ya, silakan. Jadi manfaatnya bahwa di Indonesia itu sudah perbandingan 1:5. Jadi lebih baik perempuan, lebih banyak perempuan. Nah inilah kebijaksanaan Allah itu agar mereka nanti dapat menikmati bisa punya suami. Salah satu contoh Islam tuh kalau bisa banyak anak, karena Islam akan berkembang. Beda dengan orang Nasrani, orang Majusi dan segala macam. Indonesia itu justru Islam itu justru perbanyak. Makalah kawinlah sama orang yang subur, bukan yang mandul. Ini sebentar lagi Itu ya. pamit nih Pak. Iya iya. Sebentar Makasih. Ibu assalamualaikum, ini dari Pak Rizum. Enggak Pak. Baik, itu cukup ya. Oke. Ya ada lagi pertanyaan? Cukup. Kita akhiri sampai di sini. Ditutup. Ada Ibu? Baik. Pak Wandi. Tutup Pak Wandi. Kira bertanya Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis
ilmu, yaitu teman-teman di surga. Jamaah majelis sholat Isya dan Maghrib dan buka bersama musola Ar-Rahim. Barusan kita dengarkan tausiah dari Bapak Haji Muhammad Ustadz Haji Muhammad Umar As-Siddiq. Kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak akan menjadi yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah